Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa kembali kita di Mesbah Doa. Saya percaya saudara kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Malam hari ini Mesbah Doa langsung dari kota Palu saudara, karena saya sedang ada pelayanan di Palu. Bersama dengan teman-teman pelayanan dari kota Palu, kita mau memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Iya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau bawa hidup kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Dia yang layak untuk disembah. Terima kasih Bapa buat malam hari ini Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kami mau tetap menetapkan hati kami tidak akan pernah berubah. Kami tetap menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah. Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah senantiasa Tuhan hati kami terbuka bagi-Mu Bapa. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih. Di altarmu
pujian penyembahan selalu ada dalam hidup kami, di mulut kami. Kami mau nyanyikan haleluya bagimu Tuhan. Haleluya bagimu. Haleluya bagimu Tuhan. Amin. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan Tuhan haleluya bagimu Yesus. Yes Lord. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Kami nyanyi haleluya. Mari nyanyikan saudara, katakan ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan ku nyanyi haleluya. Sungguh engkau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Ketika kami naikkan pujian penyembahan nyanyian bagimu, Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kami, sehingga setiap masalah, persoalan, bahkan sakit, penyakit kami dihancurkan oleh kuasa pujian penyembahan Tuhan. Biar kami terus menyanyikan di hadapan-Mu Tuhan. Mari katakan lebih lagi saudara, kami menyanyi bagimu Tuhan yang hidup. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, ajaib segala perbuatan-Mu di hidup kami Yesus. Amin. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan kami mau nyanyi Tuhan, apapun persoalan masalah kami katakan ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan haleluya bagimu Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Haleluya. Bahkan apapun persoalan yang sedang kami hadapi, kami mau tetapkan hati kami untuk terus menyembah Tuhan, untuk terus memuji-Mu Tuhan.
yang sanggup mengasahkan setiap persoalan dan masalah di hidup kami. Di dalam hadirat-Mu kami tenang, di dalam hadirat-Mu kami kuat Tuhan. Karena itu kami mau tetapkan hati untuk terus mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Kami mau mengiring-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Yesus. Kami mau berkata, kami mau mengiring Engkau Tuhan sampai batas akhir. Tuhan tentukan kami menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Mari katakan bersama saudara, mengiring-Mu seumur hidupku. Kami mau masuk Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Pikiran kehendak kami, yes Lord, ku serahkan padamu. Amin. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu Tuhan untuk memuliakan-Mu. Lebih lagi katakan mengiring-Mu seumur hidup. Kami mau masuk di dalam rencana-Mu Bapa. Rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak kami serahkan padamu. Harapan kami Tuhan, yes, hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan bencana-Mu, amin. Bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Apapun persoalan, masalah di hidup kami, tantangan, kami mau berkata, kami mau mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Karena kami tahu di dalam nama-Mu ada jaminan, jaminan kepastian akan hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa bagi-Mu Yesus, Tuhan yang kudus, Allah yang hidup. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih. Kami tahu Engkau menciptakan kami dengan rencana yang besar dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami tahu Engkau yang mengerti hidup kami. Engkau mengerti segala kekurangan kami Tuhan. Engkau mengerti segala pergumulan kami. Engkau tahu segala keterbatasan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami dicobai melampaui batas kekuatan kami. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, semua kekurangan
setiap rencana Tuhan yang indah atas hidup kami. Bahkan kalau malam ini Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman, kami belajar tentang rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus-Mu menerangkan semuanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami sambut firman. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, ya kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Masih dari Kota Palu, saya mengucapkan ya shalom buat semua kita yang terus setia untuk mendengarkan misbah doa dan juga ikut terus berdoa bagi bangsa dan negara dan bagi semua pokok-pokok doa di misbah doa ya. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya bacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, pada kesempatan ini saya mau menyaksikan kebaikan dan pertolongan dan kasih kemurahan Tuhan untuk pemulihan rumah tangga kami, terutama dalam pertobatan suami. Kalau saya flashback ya, masalah yang saya hadapi hampir membuat saya putus asa dan saya hampir menyerah. Ya, dalam masalah rumah tangga terutama perselingkuhan suami saya yang sudah hampir 3 tahun. Dan diakui bahkan katanya sudah menikah karena pengakuan suami ini ya saya dan suami sudah berpisah dengan segala hal yang tidak baik yang kebohongan suami untuk meyakinkan kepada wanita simpenannya itu bahwa saya dan dia sudah bercerai, segala kebohongannya. Ya, di awal dulu saya pernah mencoba untuk WA wanita itu, tapi di luar dugaan saya, ternyata malah galakan si wanita itu ya, karena dia merasa mungkin berada di atas angin. Dalam kondisi yang sulit saya bersyukur Roh Kudus memimpin saya ketemu dengan channel Ibu ya, karena itu setiap pagi ya saya selalu mendengarkan misbah syukur dan kalau malam hari saya mendengarkan misbah doa. Karena hanya saya tahu mendekat dengan Tuhan lah saya bisa memperoleh jawaban yang pasti dan dimampukan untuk melewati setiap badai dan pergumulan hidup.
Banyak hal yang membuat saya sadar kalau semua hal yang saya lakukan selama ini dengan kekuatan saya untuk mempertahankan rumah tangga saya itu adalah sia-sia. Lalu saya mulai mempraktekkan ya apa yang saya dengar dari mesbah syukur dan mesbah doa yang Ibu sampaikan. Dan puji Tuhan Bu, penantian, kesabaran, serta ketaatan selama 3 tahun itu tidak sia-sia. Seperti yang selalu difirmankan Tuhan ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang dan semua akan indah pada waktunya. Saya selalu amini itu Bu, dan saya percaya pasti akan terjadi dalam hidup saya dan dalam pernikahan kami, juga dalam keluarga kami. Satu ayat dari firman Tuhan yang selalu menjadi pegangan dan juga kekuatan buat saya, yaitu dalam Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang paling besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang paling kuat. Aku Tuhan yang melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saya imani terus ayat firman Tuhan itu Bu ya, dan akhirnya selama ini saya berpikir hubungan suami saya dengan wanita itu baik-baik saja. Namun ternyata pada tahun 2022 Tuhan mulai menyingkapkan semuanya. Tuhan menyingkapkan semuanya dimulai dari tanggal 17 Januari ya tahun 2022 suami ditangkap karena penyalahgunaan narkotik. Saya kaget luar biasa, saya tidak menyangka hubungan mereka yang tidak sehat, ternyata hubungan mereka itu lagi tidak baik-baik saja. Ya, sempat polisi juga menunjukkan semua chat-chat suami dan juga wanita itu. Jadi selama ini mereka mengkonsumsi barang terlarang bersama, dan saya kaget ya karena barang tersebut didapat dari kakak wanita itu. Ternyata memang keluarga ya yang rusak ya, bukan menjadi jaminan harta banyak ya, tetapi anak Tuhan itu harus mengerti kebenaran, karena tanpa mengerti kebenaran harta pun menjadi sia-sia Bu. Saya baru tahu pada tanggal 7 Januari 2022 wanita itu sempat mengalami kecelakaan ya, ketika dia di jalan pulang. Saat kejadian dalam satu mobil itu berisi 3 orang, kakaknya, istri muda kakaknya, dan juga si wanita ini. Dan kakaknya itu meninggal di tempat ya, dan istri muda kakaknya itu meninggal di rumah sakit, dan wanita ini selamat. Aduh saudara ya. Dan saya percaya ini adalah rencana Tuhan atas hidup wanita ini Bu. Setelah tahu berita ini, secara daging saya sempat kesel ya, kenapa enggak dia juga sekalian mati, pikir saya. Waduh saudara ya, dia sudah banyak merusak suami saya, merusak rumah tangga saya, kenapa enggak dia juga ikut mati, kata saya. Ya bukan makin baik, malah makin enggak benar. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya untuk saya tetap mengasihi dia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi ya seperti aku juga telah mengasihi kamu. Itu yang saya dapat dari firman Tuhan. Ya, dan akhirnya puji Tuhan saya percaya Bu, semua karena campur tangan Tuhan ya, dan akhirnya suami saya dibebaskan ya, karena tidak terbukti dan tidak didapatkan, tidak ada bukti. Setelah 3 hari di kantor polisi, Tuhan banyak mengubahkan suami saya. Suami saya akhirnya disadarkan akan kesalahannya ya, dan dia sangat menyesal dan sampai berkali-kali meminta maaf ya kepada saya dan juga anak-anak. Bahkan dia berjanji untuk berubah kembali ke keluarga dan meninggalkan wanita itu. Dan itu pun langsung dia buktikan ya, dengan cara dia memblokir semua nomor bahkan akses yang berhubungan ke wanita itu dan keluarganya. Dia mengganti nomor HP yang baru dan berkomitmen untuk meninggalkan hidupnya yang lama dan sia-sia. Bahkan suami saya berjanji kembali ke jalan Tuhan. Tuhan Yesus itu baik, sangat baik dan teramat baik buat saya dan keluarga. Saya mengucap syukur semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat dan juga kekuatan bagi banyak orang.
terutama bagi wanita-wanita hebat di luar sana yang juga sedang berjuang untuk berdoa bagi suaminya yang belum bertobat. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Debbie Basjir setiap sharing firman Tuhan yang selalu menguatkan dan juga mendewasakan iman saya. Biarlah semakin hari Ibu selalu menjadi berkat buat banyak orang. Amin, amin. Jesus bless you ya dan family. Terima kasih Ibu, luar biasa kesaksiannya. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, itu Tuhan sediakan asal kita mengimani firman Tuhan. Satu kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang ibu yang suaminya jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Ya, saudara, hampir 3 tahun bukanlah waktu yang mudah. Ketika sebagian orang memilih untuk menyerah, ya, dan membiarkan keluarganya hancur, rumah tangganya hancur, tapi ibu ini percaya bahwa Tuhan sanggup. Dia mengimani bahwa Tuhan mampu untuk melakukan segala perkara. Bahkan dia pegang ayat firman Tuhan, ya, bahwa yang paling lemah akan menjadi yang paling kuat, sebab aku Tuhan yang akan melaksanakannya. Tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Dulu ya, yang luar biasa saya garis bawahi di sini, ibu ini berkata, dulu saya memakai cara saya, Bu, menelpon perempuan itu, ya, akan mungkin marah-marah, tapi ternyata lebih galakan perempuan itu. Iya, sekarang itu ya memang begitu, saudara, lebih galakan yang salah daripada yang benar. Ya, dan akhirnya dia menemukan channel Mesbah Doa, Mesbah Syukur, dan dia setia mengikuti banyak hal yang Tuhan ubahkan dari hidupnya, sehingga dia mulai memilih untuk mengikuti cara Tuhan, yaitu dengan berdoa buat suaminya. Dan akhirnya Tuhan menjawab, Tuhan menjamah. Satu kali suaminya ditangkap polisi karena dugaan penggunaan narkoba. Ya, dan itu cukup membuat suaminya ya syok, dan akhirnya selama di kantor polisi dia bertobat. Sampai akhirnya dia dibebaskan, dan Tuhan ajaib, ya, suaminya minta maaf kepada ibu ini dan juga anak-anaknya, berkali-kali meminta maaf, bahkan langsung memblok semua akses yang akan membawa dia bertemu dengan wanita itu. Saudara, ya, Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita terus berdoa, ya, agar suami ibu betul-betul dijamah Tuhan dan sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan dosa. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada kata terlambat untuk bertobat selama kita mau sungguh-sungguh bertobat. Iya, terima kasih kesaksiannya Ibu, dan sekarang kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah baca, saudara, bagaimana Tuhan turut bekerja, ya, dan dia akhirnya, saudara, menghancurkan kekuatan Yehuda agar Yehuda tidak sombong, ya, dan mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Kemarin kita sudah membaca, saudara, ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan dari Sakaria pasal 12, sekarang kita lanjut ayat yang ke-10. Judul perikopnya, ratapan atas dia yang tertikam. Ayat yang ke-10, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi dia dengan, ya, seperti orang menangisi anak sulung. Ayat 11, pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Magido. Ayat 12, negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri. 13, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Iya, saudara, kalau kita melihat, ya, dari firman Tuhan ini, pada akhirnya
semua manusia akan menyadari bahwa Yesus, ya, ini mengacu kepada gambaran Sang Mesias yang akan datang dan ditikam, saudara. Ya, dan pada akhirnya semua manusia akan menyadari bahwa Yesus orang yang ditusuk, ditikam dan dibunuh itu, sesungguhnya dia adalah Sang Mesias yang akan datang. Ya, dan akan timbul kesadaran disertai ratapan atas dosa. Bahkan akan ada kebangunan rohani yang sejati terjadi. Mesias yang disalibkan itu akan dinyatakan secara jelas pada satu saat nanti ketika dia datang kali yang kedua. Ya, pasal 12 ayat 11 di sana dikatakan Hadad Rimon, ya, itu bisa mengacu pada sebuah tempat di dekat dataran Megido, di mana Raja Yosia di sana dibunuh. Ya, kematian Yosia ini diratapi dengan hebat oleh rakyatnya. Ya, ini juga berbicara tentang ratapan dari terhadap Raja Yosia juga yang dibunuh, saudara. Dibunuh dekat Hadad Rimon, ya, dan mereka diratapi oleh rakyatnya ketika dia mati, saudara. Ayat-ayat ini sebetulnya mengatakan bahwa seluruh Israel akan meratap, raja, nabi, imam, bahkan rakyat. Setiap keluarga akan meratap tersendiri, suami-suami dan istri-istri tersendiri, untuk menghadapi kesedihan mereka sendiri-sendiri. Ya, ketika Tuhan menghukum itu akan terjadi ratapan, saudara. Dan ratapan setiap keluarga itu sendiri-sendiri. Setiap kaum itu terjadi ratapan sendiri-sendiri karena murka Tuhan. Ya, jadi mari kita, ya, terus mendekatkan diri dengan Tuhan, ya, agar jangan ada ratapan, saudara, tetapi yang ada itu adalah sukacita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita Sakaria pasal 13 tentang penyingkiran berhala dan nabi palsu. Ayat yang pertama, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem. Ya, di sana dikatakan untuk, ya, terbuka satu sumber, ya, untuk membasuh dosa dan kecemaran. Ayat 2, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi, juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang ku dapat di rumah sahabat-sahabatku. Ya, saudara, kita melihat di sini, ya, penyingkiran berhala dan nabi palsu. Kita sudah baca ada begitu banyak nabi-nabi palsu. Mereka bernubuat, menyatakan penglihatan bukan yang dari Tuhan. Mereka berkompromi dengan dosa, mereka tidak menyampaikan tentang penghukuman bahkan peringatan Tuhan. Ya, kemurahan, pengampunan serta kuasa penyucian dari Allah akan selalu tersedia terus-menerus, ya. Ini sebagai suatu gambaran, ya, bahwa, ya, Tuhan itu mengasihi kita dan dia tetap mengalirkan, ya, aliran kasih-Nya itu tanpa akhir dan tidak akan berhenti. Ya, kayak yang kita baca, pada waktu itu pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh apa di sana tadi dikatakan, saudara, dosa.
ya, dan juga kejahatan mereka. Akan terbuka satu sumber untuk membasuh dosa dan kecemaran mereka. Ya, dan pada waktu itu kata firman Tuhan, demikian Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala, ya, sehingga orang tidak akan menyebutkannya lagi, juga para nabi dan roh najis yang akan kusingkirkan dari negeri itu. Tuhan berurusan dengan anak-anak Tuhan, terutama para pemimpin yang mengaku nabi, gembala, pendeta. Ya, Tuhan benci dengan kenajisan, percabulan, ya. Orang-orang yang terus menyembah berhala itu digambarkan mereka berbuat kenajisan karena mereka menduakan Tuhan. Kalau saudara masih percaya dukun, saudara masih percaya ramalan-ramalan, itu artinya engkau bersinah di hadapan Tuhan karena engkau menduakan Allah. Ya, tetapi untuk kita di akhir zaman ini pun Tuhan berkata Dia akan menyingkirkan roh najis, ya. Kenapa? Karena sekarang banyak orang juga menajiskan pelayanan, saudara. Mereka itu masih melayani tapi mereka bersinah, mereka selingkuh, melakukan percabulan. Bahkan orang-orang berani melayani, mereka homoseksual, lesbian. Ada dosa-dosa yang tidak dibereskan di hadapan Tuhan. Maka berbahaya dikatakan Tuhanlah yang akan berurusan dan menyingkirkan roh-roh ini dari hidup mereka. Ya, Tuhan akan memberi satu aliran kasih, ya, bahkan darah Yesus dikatakan akan datang untuk membasuh dosa dan kesalahan umatnya. Ya, tetapi sumber, ya, dari pengampunan Tuhan itu, ya, juga melambangkan pengampunan Allah, saudara. Ya, dan Yesus itu adalah air hidup yang mengalir bagi kita lewat kematiannya. Yesus mengampuni dosa dan pelanggaran. Ya, kita semua membutuhkan pengampunan Tuhan, ya, agar kita ini tidak dimurkai, saudara. Ya, dan pada pasal ini juga menggambarkan bahwa pada hari-hari terakhir memang belas kasihan Tuhan dicurahkan, pengampunan Tuhan dicurahkan. Namun pada akhir hari-hari terakhir di dunia ini, sebagaimana yang kita ketahui, firman Tuhan berkata, ya, akan datang satu, ya, era baru di mana Allah itu bisa, ya, menyatakan murkanya dan akan membersihkan setiap pelayanan di bait-Nya yang kudus, saudara. Maka semua kejahatan akan dihapuskan oleh Tuhan sendiri. Ya, berhala-berhala, nabi-nabi palsu akan mendapat malu, ya. Mereka tidak lagi bisa menipu umat Tuhan, ya, untuk kepentingan diri mereka, mengucapkan janji-janji palsu, mengucapkan firman yang palsu. Jadi saudara, kita melihat, ya, bahkan para nabi-nabi itu Yesus berkata, firman Tuhan bilang akan ditangkap, saudara. Ya, mereka itu Tuhan berkata, ya, masing-masing, ya, pada akhirnya akan berkata mereka bukan lagi nabi tapi mereka adalah seorang pengusaha tanah. Ya, karena gambaran di sini ayah dan ibu mereka yang akan menikah mereka ketika mereka bernubuat palsu. Ya, jadi saudara, kita lihat, ya, pasal ini menggambarkan bahwa orang-orang yang terus hidup dalam dosa akan berhubungan sendiri dengan Tuhan, termasuk para hamba-hamba Tuhan. Ya, dan kita tahu bersama, saudara, ketika orang terus bermain-main dengan Tuhan, maka mereka akan mengalami kedahsyatan dari penghukuman Tuhan itu. Karena itu selama masih ada waktu, mari kita bertobat, sungguh-sungguh hidup dalam jalan Tuhan. Jangan ada berhala dalam hidup kita. Apa itu berhala, saudara? Ya, sesuatu yang kita taruh harapan, kepercayaan kepadanya dan bukan kepada Tuhan. Ya, jangan juga bersinah di hadapan Tuhan, baik selingkuh, persinan, percabulan. Ayo kita menghormati kekudusan Tuhan, terutama sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita hormati, jangan main-main dengan dosa, saudara. Hidup dalam kenajisan dan segala macam hal yang tidak berkenan. Mari, Tuhan yang mengetahui hidup kita, Tuhan yang mengetahui semua apa yang kita lakukan. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap peringatan lewat firman-Mu hari ini, bahwa kami dan seisi rumah kami, satu keluarga, untuk sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan. Karena kami tahu di akhir zaman pengampunan Tuhan tercurah bagi orang-orang yang membuka hati.
Ya, tetapi juga murka Tuhan tercurah bagi orang yang terus mau tutup hati, termasuk para hamba-hambamu, para pelayan-pelayan Tuhan dulu yang harus dimurnikan. Kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh bawa hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarkan kami terus mengejar perkenanan-Mu ya Bapa. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak untuk hidup terus dalam perkenanan-Mu. Berkati Tuhan setiap mereka yang terus mengejar apa yang baik di mata Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh ada di dalam anugerah-Mu, kebenaran-Mu, ketaatan-Mu. Tuhan, bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengerti akan setiap hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Juga berkati seluruh keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat. Biarlah kesembuhan boleh terjadi, anugerah-Mu boleh tercurah. Mari letakkan tangan di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya aku disembuhkan, terutama jiwa kami disembuhkan oleh Tuhan. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang merindu punya keturunan, yang terlilit dengan hutang piutang dalam masa-masa keterikatan dengan dosa-dosa. Mereka yang ingin keluar dari setiap pergumulan hidup, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan jagai bangsa kami dalam damai sejahtera-Mu. Dihalaukan dari segala kekacauan, kerusuhan atau apapun, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Engkau memberkati semua bangsa-bangsa Tuhan di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jagai, lindungi setiap kami yang bergumul bagi pergumulan kami, berdiri bagi kota kami. Tuhan beri jawaban. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan, bahkan yang mengalami jalan buntu, Tuhan beri jalan keluar. Kami percaya kami mengalami berkat dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.